jam 11, 3 jam dari ini, ya jam 12 ya. Jam 12 itu waktu terakhir untuk pengumpulannya. Nah, topik yang kalian pilih minggu yang lalu yaitu bullying ya, atau kita bullying atau istilahnya mengolok-olok, melecehkan gitu ya. Nah, kita langsung masuk di nanti yang saya minta pada kalian untuk menjawab nomor 2 dan nomor 3 ya, atau nggak usah dua-duanya dijawab, tapi untuk satu orang misalnya cukup satu jawaban, satu nomor. Terserah kalian mau nomor 2 atau nomor 3. Ya, ini saya bacakan dulu untuk pertanyaannya. Apakah Anda pernah melihat aktivitas bullying secara langsung walaupun dalam skala yang kecil? Ya, sebutkan aktivitas bullying seperti apa yang pernah Anda lihat tersebut. Jadi bisa aja kalian jadi pelaku, juga jadi pelaku, korban, atau bukan menjadi dua-duanya, tapi melihat. Ya. Secara langsung loh ya, secara langsung. Bukan melihatnya di media sosial, enggak, tapi melihat secara langsung. Nomor 3, setelah melihat dampak dari bullying, upaya apa yang Anda lakukan supaya bisa mengurangi bullying di sekitar Anda? Jadi di sini bukan menghilangkan, tapi mengurangi. Di dalam diri kalian sendiri, apa yang mau kalian lakukan? Nah, kalian tinggal jawab pertanyaan saya ini dari jawaban yang sudah kalian kirimkan. Ada 50 mahasiswa yang sudah mengirimkan jawaban, artinya ada 50 mahasiswa yang sudah siap untuk membacakan jawabannya. Nggak usah malu-malu, nggak usah takut. Silakan untuk langsung menjawab dua pertanyaan saya ini. Yuk, bergantian. Satu, Pak, saya pengen nomor 3. Boleh. Ada yang nomor 2, silakan. Gitu. Silakan. Nanti setelah itu gantian saya ngomong. Yuk, ya, Alfra. Afra, silakan Afra. Cek, cek. Baik, Pak. Saya ingin menjawab yang nomor 3, Pak. Nomor 3, dampak. Apa yang bisa kamu lakukan, Afra? Upaya yang saya ingin lakukan adalah memberikan pendapat bahwa perbedaan bukan suatu hal yang harus dijadikan hinaan ataupun candaan, melainkan perbedaan adalah suatu keistimewaan yang harus kita banggakan sama halnya dengan asas kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Terima Oke. kasih. Ya, itu Abraham. Terima kasih sekali untuk jawabannya. Singkat, padat, sangat jelas ya, itu yang bisa kita lakukan salah satu upayanya. Mari silakan yang lain. Asis, silakan. Nomor 2 dan 3 apa, Pak? Salah satu aja. Oh, ya udah. Nah, Nomor biar 3. banyak yang bisa menjawab. Ya, Nomor mari Asis. 3, Yang mana yang paling mau kamu ambil? Nomor 3, oke. ya, Upayamu apa? upaya. Yang pertama, perlunya kesadaran dari pribadi masing-masing untuk tidak berlebihan ketika bercanda. Yang kedua, Hmm, adanya program pencegahan anti-bullying dan diberikan hukuman bagi pelaku yang melakukan tindakan tersebut. Yang ketiga, membangun pertemanan yang baik dengan semua orang. itu Asis. Ya udah. Cukup, Pak. Iya, terima kasih sekali Asis untuk melengkapi tadi yang sudah disampaikan oleh Afra. Silakan yang lain. Rafiki, silakan. Nomor 3 boleh, Pak? Nomor 3 silakan. Nomor 2 kalau nggak ada yang jawab nanti pasti akan saya jawab. Jadi nanti gantian yang saya akan jawab adalah nomor 2 dan 3. Mari silakan Rafiki. Hmm, Mengembangkan budaya relasi atau pertemanan yang positif. Hmm, Ikut serta membuat dan menegakkan aturan sekolah terkait pencegahan bullying, ikut hmm, membantu teman yang menjadi korban, oke. merangkul teman dan yang menjadi korban bullying, Hmm, memahami dan menerima perbedaan tiap individu di lingkungan sebaya, saling oke. mendukung satu sama lain. Itu Sudah, Pak. Rafiki. Sudah. Ya, oke. Terima kasih. Nomor 3 ditambahkan lagi. Mari silakan. Di belakangnya Rafiki ada. Saya masih tunggu. Nanti pada saat sesi saya akan coba ceritakan kisah nyata yang saya alami sendiri. Kemudian yang saya dengar dari seorang ibu yang menceritakan tentang korban bullying ini, ya. Dan
eh, apa namanya, dampaknya sangat tragis sekali. Ya, nanti akan saya ceritakan. Mari silakan. Ya, Rama, Nomor dua, Pak. nomor dua. Oke, aktivitas Jadi, bullying. ya aktivitas bullying. Jadi mungkin kita sama kawan-kawan tuh pernah mengalami yang namanya diolok-olok nama bapaknya. Ya, Ya, itu. Walaupun itu secara verbal ya, walaupun secara verbal dan walaupun, sorry, sorry, itu bisa mengakibatkan dampak psikologis yang lumayan berpengaruh lah buat korbannya. Hmm, Jika itu hmm. diulangi berkali-kali, yang akhirnya bisa menurunkan rasa percaya diri dan akhirnya merasa malu. Sekian, Pak. Oke, Rama, terima kasih Ya, Pak. untuk jawaban nomor duanya. Mari silakan di belakangnya Rama. Kelas ini biasanya sangat aktif. Saya pengen dengar dari pendapat kalian dulu. Baru habis itu saya akan cerita banyak. Mari silakan. Ya, Sandiku. Nomor 3, Pak, Nomor tiga. Oke, upayamu apa? adalah dengan melaporkan tindakan bullying ke guru atau ke seseorang yang bertanggung jawab kepada area tersebut seperti petugas keamanan atau polisi. Sekian, Hmm. Pak. Oke, melaporkan ke guru atau ke petugas keamanan supaya aktivitas bullying itu tidak terjadi lagi. Oke, terima kasih Sandeko. Kemudian berikutnya silakan. Ada Lutfi. Mari, silakan Lutfi. Sebelumnya cek suara, Pak. Ya, jelas sekali. Terdengar ya? Ya, saya Dengar mau sekali. menjawab nomor 3, Pak. Nomor tiga, oke. Kok pada senang nomor tiga sih? Ya, apa-apa. Iya, Yuk. ya. Oke. Mari, silakan. Menurut saya, siswa perlu diajarkan nilai persatuan. Bila cara ini tidak berhasil, maka hal ini perlu dikawal oleh orang tua Hmm, di sekitar sekolah atau guru, gitu. Lalu menindak tegas pelaku serta melakukan pembinaan rutin kepada pelaku. hmm, Selayaknya eh, wali atau orang dewasa, ya, guru perlu membela yang sepantasnya dibela atau sang korban, bukan menutup-nutupi kesalahan, Pak. oke. Jadi selama ini yang saya lihat, eh, guru ini cenderung menutup-nutupi kesalahan, Pak. Gitu. Hmm, Mungkin itu dulu, Pak. Terima ya, kasih. oke. Seperti yang kita lihat baru viral beberapa waktu yang lalu ya, di mana pelakunya malah dilindungi oleh atau dibela oleh kepala sekolah gitu ya. Ini kan bukan sesuatu yang benar kalau menurut saya. Oke, terima kasih. Silakan yang berikutnya. Saya belum dengar suara cewek ini. Wahyu, silakan Wahyu. Ya Pak, saya ingin nomor dua Pak. Nomor dua, oke. Silakan Wahyu. Ya, saya pernah melihat bullying yaitu pada saat saya SMP, saya mempunyai teman yang sekolah pakai tongkat Pak, karena Hmm, mengalami kecelakaan. oke. Saat mengendarai motor, dia ke sekolah menggunakan tongkat, tapi teman-temannya yang lain malah mengejek dengan kata-kata yang kasar. Hmm, Dan seringkali tongkatnya diambil untuk mainan. Setelah beberapa hmm, minggu, dia tidak berangkat ke sekolah dan dia memilih untuk berhenti sekolah Pak. oke. Berhenti sekolah pindah ke sekolah lain ya, Wahyu. Akhirnya. Iya Pak, iya. Oke. Ya, lu apa kasihan sekali sampai akhirnya dia harus pindah ke sekolahnya lain yang bisa menerima dengan kondisi dia seperti itu gitu ya. Ya, Wahyu, terima kasih sekali untuk ceritanya. Iya, Pak. Ye, Sama-sama. berikutnya silakan satu orang lagi. Setelah itu saya akan handle jawabannya. Ada yang cewek mungkin? Saya dari tadi pagi sampai sekarang saya belum dengar suara cewek yang memberikan pendapat. Kalau enggak ya cowok lagi boleh satu orang lagi yuk. Mari mau dengar cerita saya tentang bullying ini silakan untuk ngomong dulu nanti habis itu baru itu. Iya, Akhlis silakan. Saya mau jawab nomor 3, Pak. Oke, nomor tiga akhirnya suara cewek bisa muncul. Seneng saya. Mari Akhlis. Kalau upaya dari diri sendiri itu kayak menumbuhkan rasa percaya diri,
terus Hmm. sama bisa mengontrol emosi. Itu, Menumbuhkan Pak. rasa percaya diri dan mengontrol emosi. Oke, gitu Aklis. Iya, Pak. Ya, terima kasih untuk jawabannya dan juga terima kasih untuk semua jawaban kalian yang luar biasa. Nah, saya akan mencoba untuk bercerita tentang pengalaman-pengalaman saya, baik secara pribadi maupun dari apa yang saya lihat langsung. Jadi ya, bukan yang saya dengar dari pendapat orang lain, maksudnya dari media sosial kayak gitu enggak ya, atau media mainstream. Nah, Pak pernah melihat kondisi apa aktivitas bullying ini? Ya, kita tahu sendiri kemarin di koran KR menyatakan bahwa 41% anak usia remaja, mulai dari usia 14 sampai dengan 17, itu 41% mengalami kasus bullying, ya, mengalami. Jadi dia sebagai korbannya, ya, korban bullying. Mulai dari sesuatu yang sifatnya halus sampai dengan yang fisik. Yang halus misalkan dikata-katain tadi itu ya apa namanya di media sosial, kemudian dilecehkan. Dilecehkan itu menggunakan kalimat-kalimat yang tidak senonoh gitu ya, maksudnya yang berkaitan dengan masalah seksualitas itu pelecehan seksual tapi secara verbal ya. Kemudian ada lagi yang sampai apa ya menyinggung tentang properti tadi yang diceritakan oleh Wahyu kalau nggak salah akhirnya temannya sampai harus pindah ke sekolah yang lain. Jadi itu sudah sedikit lebih dari tingkatan bullyingnya itu awalnya hanya berdasar menggunakan verbal. Pertama dengan mata kita hanya melihat gitu, dilihat itu kan nggak nyaman gitu ya. Kemudian yang kedua mulai meningkat lagi dengan kata-kata, dengan perbuatan ya yang melecehkan ya tidak langsung kontak fisik enggak dengan perbuatan misalkan dengan meniru cara jalan dia, meniru suara dia ya macam gitu itu ya. Itu um, apa namanya bisa dikatakan kategori yang masih ringan karena tidak ada kontak fisik. Nah, sedikit ada kontak fisik dengan mencuri barang dia, bukan mencuri tapi mengambil barang dia, menyembunyikan. Kemudian lihat tadi itu yang disampaikan oleh Wahyu, tongkatnya diambil dijadikan sebagai jadi bahan mainan, di mana anak ini tidak bisa jalan dengan tongkat itu, tapi karena tongkatnya sudah diambil, dia mau bela diri bagaimana, ya. Dan tongkat itu dijadikan sebagai bahan guyonan satu kelas misalkan, sehingga membuat dia sangat malu, tertekan, dan akhirnya dia harus pindah sekolah yang lain, ya. Atau yang bisa dikatakan sampai yang tingkat yang paling berat yaitu dengan apa fisik, kontak fisik seperti yang kita lihat di apa media sosial ya, di mana korbannya dipukulin, diseret, ditendang gitu, itu luar biasa sekali. Nah, itu adalah aktivitas bullying yang ada di sekitaran kita. Saya mau menjawab soal nomor 2. Apakah pernah melihat? Bukan hanya melihat, saya ya atau kita semuanya pernah menjadi korban, bisa menjadi pelaku dan juga melihat korban kita jadi bahan bullying orang, kemudian kita membuli orang dan kita melihat aktivitas bullying. Tiga-tiganya langsung paket komplit bisa katakan ya nomor 2 ini. Zaman saya masih SMA, ya saya masih ingat ya waktu zaman SMA. Itu saya punya satu geng gitu ya, dan saya yakin kalian juga rata-rata punya geng gitu ya. Saking seringnya kami ketemu, akhirnya bukan lagi menggunakan nama asli kami, tapi menggunakan nama panggilan. Nah, nama panggilan ini apa namanya aneh-aneh. Kalau saya bilang itu adalah panggilan sayang. Yang panggilan ini cowok-cowok semua, jangan pikir di situ ada ceweknya. Panggilan sayang itu adalah panggilan yang kami gunakan untuk memanggil satu orang dengan satu teman dengan teman-teman yang lain gitu ya. Jadi waktu itu di kelompok kami itu rata-rata menggunakan nama panggilan hewan ya, mohon maaf ya. Tapi geng ini sendiri gitu ya. Ada yang waktu itu namanya kuto. Kuto itu mungkin kalau kalian nggak ngerti itu anak ayam gitu ya. Kuto, cindil. Cindil itu anak tikus. Kemudian ada apa ya? Ada namanya kodok. Waktu itu ada bebek gitu. Karena jalannya seperti bebek, macam-macam lah. Ya. Jangan tanya saya waktu itu dipanggil apa.
Yang pasti kami sampai lupa nama dari teman, nama asli dari teman kita itu siapa namanya itu sampai lupa terus terang. Ya, suatu saat pernah kami datang ke satu teman, ke rumah teman, ibunya, orang tuanya itu punya toko. Jadi kami datang ke situ, ya pasti kan kami langsung masuk. Jadi bukan toko seperti yang sekarang ini, kayak warung lah gitu ya. Jadi yang datang itu rak-rak di depan, jadi kami teriak di depan gitu. Nah, ibunya itu jaga di meja duit itu, meja uang gitu ya. Permisi tante gitu. Mau ketemu Cindil. Ya mau ketemu Cindil. Nah kan bingung dia apa Cindil gitu. Ya mamanya cuma bengong gitu ya, mau ketemu Cindil lah. Kita maksudnya Cindil itu menyebut nama anak dari ibu itu, tapi ibu ini kan nggak ngerti, ibunya nggak ngerti, dia kan mikir apa ketemu Cindil. Cindil itu kan anak tikus gitu ya. Ibunya itu cuma bengong lihat kita gitu. Lalu sebelah kami itu ada satu teman yang sadar, ojo ngomong Cindil, jangan manggil Cindil. Mamanya nggak ngerti. Terus kami itu bingung, namanya siapa yo? Ya sampai lupa namanya. Jadi sama-sama bengongnya dan akhirnya salah satu teman itu bilang, apa dia baru ingat namanya apa teman ini, lalu dia menyebutkan nama ini gitu. Terus mamanya tuh dengan wajah yang mau marah gitu ya, karena anaknya yang ya kita tahu sendiri ya, seorang ibu yang pasti akan melindungi anaknya, menyayangi anaknya luar biasa, sama orang lain dikasih nama yang jelek seperti itu ya mana yang mau gitu ya. Nah, ya waktu anaknya keluar gitu itu terus apa kita itu ya cuman senyum-senyum, tempat yang jauh dia kami ketawa ngakak-ngakak. Teman kita itu ngomong gini nih, Mbok ya kalau manggil saya tuh jangan itu panggilan itu di rumah. Kalau di apa tempat kita biasa ngumpul boleh lah gitu ya. Nah ini candaan-candaan maksudnya bullying dalam artian kelompok tertentu itu sering terjadi. Ya makanya saya bilang nomor 3 itu mengurangi kan. Jadi mengurangi kan dalam artian bukan menghilangkan sama sekali karena aktivitas bullying itu memang susah untuk kita hilangkan. Ya banyak sebatasan bercanda, tapi kadang-kadang bercandanya kelewatan. Ya orang itu baru kondisi tidak mau diajak bercanda, tapi kemudian dipanggil dengan sebutan-sebutan atau ya terkait dengan fisik dia biasanya. Ya, jadi kadang-kadang kita lihat wah anak ini biasanya diajak apa dipanggil dengan sebutan ini dia nggak marah, tapi satu saat dia sangat emosi dan sangat tersinggung ngajak berantem kalau dia memang punya kemampuan, atau kalau enggak ya dia akan teriak memaki kita gitu, atau kalau enggak cenderung diam tapi dengan wajah yang kelihatan nggak suka kayak gitu. Nah, itu yang terjadi dengan apa aktivitas bullying yang saya sedikit ceritakan. Saya sebagai korban juga karena saya juga punya nama panggilan sayang juga. Sampai hari ini juga masih banyak yang memanggil saya dengan sebutan sayang itu dari kelompok ini. Ya sudahlah, kami udah tua-tua gitu. Kadang-kadang mikir bahwa ya sudah, nggak usah manggil nama-nama yang dulu kami sebutkan gitu ya. Sebut aja nama. Itu nggak etis rasanya. Kalau masih muda, masih anak SMA, remaja, oke lah. Ini sekarang ibaratnya ada teman saya udah punya cucu, maksudnya manggilnya dengan sebutan sayang seperti itu ya nggak pantas gitu ya. Tapi ya sudah karena berapa hari yang lalu terjadi ya saya jadi korban juga, dia karena terbiasa teman saya ini mengundang saya dengan sebutan sayang tadi itu, maka dia memberikan komen di media sosial saya dengan sebutan ya waktu waktu masih SMA dulu gitu, dia menyebutkan tapi nggak saya komenin, saya diemin aja ya karena bagi saya komen di media sosial itu kan terbaca yang lain. Kalau saya diamkan dia, saya komen dia yang baik gitu ya. Nanti malah kebablasan, dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu udah benar. Kalau saya sampaikan ketidaksukaan saya di media sosial, nanti dia pasti akan membela diri, malah terjadi hal yang tidak diinginkan. Akhirnya ya tak diemin aja, udah biarin aja. Nanti suatu saat kalau ketemu baru saya akan sampaikan ke dia bahwa ya sudah usia kita itu bukan lagi usia anak muda gitu ya, mau dijaga ya, jaga omongan, jaga apa perbuatan kita supaya tidak ditiru oleh anak-anak yang lebih muda gitu ya dengan apa cara saya dengan cara yang bercanda juga. Oke, itu. Lalu saya juga pernah kayak gini ya. Saya punya satu komunitas kerohanian di mana kami salah satunya adalah mendampingi orang-orang yang salah satunya korban bullying atau yang dia merasa berdosa karena menjadi pelaku bullying. Ya, ini ada
satu komunitas yang saya masukin juga. Nah, itu lebih banyak melakukan konseling-konseling seperti itu. Banyak sekali cerita-cerita menarik. Ya. Nah, kami melakukan kegiatan yang namanya seminar penyembuhan luka batin. Akar pahit di dalam diri kita itu yang membuat kita jadi seperti sekarang ini. Ibaratnya kayak gini, bukan ibaratnya, ceritanya bahwa anak lahir di dunia itu seperti kertas putih, ya, kertas putih. Anak lahir di dunia itu kertas putih. Nah, mulai bertumbuhnya anak ini, maka kertas putih ini akan banyak coretan-coretan. Coretan-coretan itu adalah hal yang tidak dia sukai, hal-hal yang membuat dia sakit hati. Ada coretan yang tipis, kecil tipis, ada yang tipis panjang, ada yang tebal dalam. Nah, coretan-coretan ini, kertas putih akan semakin lama semakin penuh. Ya, semakin penuh. Dan ada yang paling berbekas. Coba kita bayangkan di dalam diri kita masing-masing. Setiap dari kita itu, kertas putih itu, di dalam kertas putih itu hati kita ya. Kertas putih itu yang awalnya putih, sekarang udah penuh dengan coretan-coretan. Pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Ada pengalaman yang menyenangkan biasanya lupa, cepat lupa kalau yang menyenangkan. Tapi pengalaman yang tidak menyenangkan itu yang paling berbekas, yang selalu kita ingat, bahkan sampai kita mati pun, mau mati, pengalaman itu masih kita bawa mati di alam kubur. Bisa dikatakan seperti itu. Nah, komunitas kami ini berusaha untuk menghilangkan itu sebisa mungkin ya, supaya apa? Orang-orang ini kan kasihan sebetulnya. Ya, dengan kondisi seperti ini dia membawa sakit hatinya kemana-mana. Dampaknya apa? Seringkali yang kami lihat adalah dia kalau ngomong itu seperti nggak pernah dipikir. Kalau ngomong plung gitu bikin orang sakit hati. Jadi omongannya pedas. Didengar itu pedas. Yang bersangkutan nggak merasa loh. Yang bersangkutan. Misalnya saya gitu ya. Saya punya luka batin yang luar biasa. Kalau saya ngomong pada orang lain ini merasa nggak senang dengan omongan saya. Tapi saya nggak merasa. Karena menurut saya itu omongan yang baik gitu. Tapi diterima oleh teman-teman nggak bagus. Dampaknya apa? Kita coba untuk lihat nih. Kalau kita punya teman, kemudian sebentar kemudian teman itu menghindari kita, kemudian kita cari teman yang lain lagi, kemudian setelah dekat, kemudian teman ini pergi dari kita, menghindari kita, sehingga kita punya teman yang relatif lebih sedikit. Nah, ini mungkin salah indikatornya itu. Walaupun tidak semuanya seperti itu loh ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang dia memang orangnya cenderung tertutup, bukan karena dia punya sakit hati, tidak. Tapi dia memang ingin membatasi pergaulan dia. Karena dia ingin fokus misalkan ke kuliah, saya nggak mau diganggu yang lain, maka saya ingin mendapatkan punya teman nggak terlalu banyak yang benar-benar juga punya keinginan fokus untuk kuliah. Bisa aja. Itu bukan masalah dia sakit hati, bukan. Karena dia punya orientasi komitmen untuk kuliah saya supaya tidak terganggu dengan hal-hal yang tidak mendukung untuk perkuliahan itu. Ya nggak apa-apa, kita harus hormati. Jangan kemudian dijadikan bahan bullying. Ya, ngomong komputer berjalan lah, buku berjalan lah, kutu buku lah, macam-macam. Itu kan sebetulnya diksi-diksi atau kata-kata yang membuat kemudian orang itu merasa tidak nyaman dengan sebutan yang kita berikan ke dia gitu ya. Nah, kembali lagi ke komunitas ini. Jadi pada saat waktu itu saya menjadi peserta dan 4 hari pertemuan gitu, dan itu terbuka untuk semua kalangan, semua agama gitu ya, walaupun memang dikemas dalam konteks agama Katolik, tapi pesertanya banyak juga dari non-Katolik. Ya, bahkan ini barusan kemarin kami ngadain awal November besok, 2 sampai tanggal 4, 2, 3, 4, 5 ya. 4 hari nggak nginep. Nah, itu kemudian ada ya peserta dari umat muslim juga ada, beberapa malah. Ya, karena itu sesuatu yang sifatnya general sebetulnya. Nah, waktu saya jadi peserta waktu itu, saya ingin menghilangkan luka batin saya, kan akar pahit saya itu. Saya nggak pernah berpikir bahwa dulu itu saya punya akar pahit apa. Karena saya berpikir hari ini orang yang mudah tersinggung ya, orang yang punya akar pahit itu orang yang mudah tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung. Isinya cepat sekali, emosi dia itu cepat naik gitu. Nah, ini tanda-tanda ya, saya bilang tanda-tanda yang harus lebih digali lebih dalam. Apakah ada ada
akar pahit di dalamnya. Saya juga gitu. Dulu, wah saya itu orangnya emosionalnya luar biasa. Dikit ada orang yang menyinggung saya hajar beneran. Baik secara omongan maupun secara fisik. Saya nggak mau tahu. Ya. Nah, setelah saya ikut kegiatan itu, sampai akhirnya ada satu sesi di mana sesi itu adalah sesi untuk mengampuni orang-orang yang waktu itu sudah memberikan coretan-coretan tebal dan dalam di dalam kertas putih kita. Kan kita ingin kertas itu semakin lama semakin putih lagi gitu ya. Nah, pada saat kondisi itu saya hanya berpikir saya ingin mengampuni orang-orang yang waktu itu menyalahi saya. Saya nggak pernah berpikir ada luka batin atau ada akar pahit yang jauh lebih bawah lagi. Itu hanya dahan-dahan yang saya datang itu sebenarnya ingin menghilangkan dahannya. Saya pikir itu adalah akar, tapi sebetulnya itu dahan. Jadi waktu itu ada satu peristiwa di mana kami harus mengampuni orang yang punya yang pernah ini ya memberikan sesuatu yang tidak menyenangkan ke kita. Itu ternyata dibawa ke masa kecil saya. Jadi saya cerita pengalaman saya. Jadi waktu itu saya masih ingat waktu dibawa zaman saya kecil, ternyata saya pernah sakit hati benar-benar dengan nenek saya, nenek dari ayah saya, karena merasa dibedakan dengan saudara-saudara sepupu saya. Jadi terus terang aja, ayah saya dari kami dari keluarga yang tidak mampu, ya bisa dikatakan untuk makan aja udah seneng, bisa makan sehari 3 kali itu udah seneng. Ya seringkali kami hanya makan ala kadarnya, hanya nasi, kemudian dengan lauk yang sangat minim beda dengan yang lain, dan itu terbawa sampai hari ini. Kalau saya makan itu juga nasi dengan lauk itu lebih banyak nasinya, lauknya itu nggak terlalu banyak. Ya. Itu terbawa karena masa kecil saya dulu nggak bisa makan dengan kondisi yang banyak lauknya, karena memang orang tua tidak bisa menyediakan itu. Makan telur aja, kami harus menunggu kalau ada saudara atau saya sendiri ulang tahun. Itu kami baru makan telur. Orang tua ulang tahun tidak pernah dirayakan, misalkan dirayakan pun ya hanya ucapan aja, tidak pernah ada nasi kuning dengan jumlah yang terbatas, kecil, kami hanya bisa makan, satu keluarga waktu itu bisa makan nasi kuning, senangnya itu nunggu 1 tahun sekali. Atau ada saudara saya yang ulang tahun, saudara kandung, makan telur itu dibagi 4, karena kami 4 bersaudara. Jadi cerita ada bilang telur itu dibagi 4, dibagi anak-anak, saya mengalami langsung. Jadi bagi 4. Ya. Nah, yang ulang tahun dapat 1 telur. Ya, yang 4 dibagi 4 tadi itu, jadi yang ulang tahun dapat 1 telur plus 1 kecil, ya plus 1 kecil, yang lainnya kami dapat seperempat. Orang tua tidak makan, ya itu kalian bisa bayangkan zaman saya kecil itu untuk makan telur aja susah banget, ya orang tua itu harus mengalah, bisa dikatakan mengalah sampai bertahun-tahun, sampai kami besar sedikit ekonomi agak membaik, baru kami bisa makan telur itu ibaratnya sampai bosan makan telur. Nah, sehingga waktu itu dilecehkan, kamu ini anak orang miskin, wah macam gitu itu. Itu berbekas sekali, dan itu membuat saya menjadi pribadi yang sangat tertutup. Ya, pribadi yang pendiam, pribadi yang rendah diri, pribadi yang sangat sensitif, mudah tersinggung, mudah marah, macam-macam. Tanpa saya sadari, hanya gara-gara omongan itu aja. Kamu ini anak miskin, kamu itu nggak bisa dibanggain, macam-macam gitu. Sudah hanya itu. Dibedakan dengan saudara yang lain. Dan itu membuat saya tumbuh kembang saya menjadi anak yang tadi itu. Sampai saya kuliah, awal seperti kalian, saya masih pribadi yang tertutup. Sampai suatu saat, teman-teman mengajak saya menjadi anggota di ini ya, kegiatan kemahasiswaan. Dari situ kemudian saya mulai mengembangkan diri saya, dan saya punya komit waktu semester 3, saya punya komitmen, kalau saya tidak berubah, kapan lagi? Saya harus bisa berubah, kalau saya seperti ini terus, ke depan pasti akan saya gagal. Ya, menjadi pecundang terus, menjadi orang yang menjadi beban orang lain. Saya nggak mau. Dan akhirnya saya mulai belajar untuk berubah menjadi asisten dosen waktu itu, terus menerus, dan akhirnya kuliah jadi dosen. Sampailah hari ini kalian ketemu saya. Jadi saya itu dulu seperti itu. Nah, waktu saya ikut kegiatan ini, lalu ada sesi mengampuni orang yang pernah menyakiti hati kita gitu ya. Dan saya dibawa zaman ingatan saya masa kecil dulu, oh ternyata saya punya akar pahit dengan nenek saya. Dan itu kan ada figur gitu ya, figur itu orang-orang yang disiapkan
yang itu kondisi malam, lo lampunya dibikin gelap, jadi hanya remang-remang gitu, bukan gelap sekali kita nggak ngerti jalan nanti nabrak-nabrak, ya remang-remang gitu, hanya lampu-lampu secukupnya dari kejauhan supaya tidak bisa melihat dengan jelas wajah gitu ya. Tapi itu memang suasananya dibikin dalam suasana doa menurut keyakinan masing-masing. Nah, saya melihat dari kejauhan itu seperti sosok nenek saya. Saya datangi beliau, suaranya persis, badan-badannya persis, baunya pun persis. Bau badan itu kan kelihatan ya, bau dada nenek saya itu persis gitu. Kemudian suaranya persis. Dan saya mengampuni beliau. Beliau kondisinya udah nggak ada kan, nggak mungkin dong saya mengundang dia hadir apa adanya gitu, malah horor lari nanti jadinya. Nah, di saat itu saya rekonsiliasi dengan beliau. Saya membasuh kakinya, saya bilang bahwa saya memaafkan beliau, macam-macam. Dia uh, minta maaf juga dengan saya segala macam, selesai. Habis itu plong rasanya. Hati itu rasanya udah yang saya datang ingin saya marah sama teman-teman, saya ingin menghapus kemarahan saya dengan teman-teman ini, akhirnya malah hilang dengan sendirinya karena apa? Seperti sebuah pohon yang saya gambaran saya itu akarnya dicabut sehingga dahan-dahannya ikut tercabut juga kan. Nah, karena akar dari pohon ini yang dicabut. Dan dari situ saya rasanya plong, enak banget rasanya. Ya, itu pengalaman. Nah, setelah itu saya masuk komunitas di sini yang saya ceritakan itu lalu mendampingi keluarga-keluarga. Nah, ada satu yang menarik waktu itu dari Surabaya seorang ibu-ibu. Kami tahu dari penampilannya dia dari keluarga yang pasti dari ekonomi yang cukup mapan gitu ya. Bahkan bisa dikatakan sangat mapan. Dari penampilan, dari gayanya dia ngomong, bajunya yang dia pakai, semuanya. Ya, tatanan rambut itu kelihatan kira dari warga yang sangat mapan. Tapi yang kami lihat mata tidak pernah bisa menipu. Jadi waktu kami lihat mata ibu ini itu adalah mata yang penuh beban, ya, mata yang tidak ada sinar semangat sama sekali. Ya waktu itu kan kegiatan SPLB juga gitu ya, penyembuhan luka batin ini dia datang hari pertama, kami udah lihat nih, waduh ini ibu ini punya beban yang sangat berat nih. Oke, hari pertama kami coba untuk dampingi sesi-sesi untuk menggali lebih dalam luka batin itu apa, penyebabnya apa, macam-macam. Hari kedua malam itu ada sesi konsultasi, ya karena hari ketiga kan sesi untuk ini kan pembasuhan kaki atau untuk mengampuni orang yang kita pernah disakiti gitu ya, pernah kita menyakiti disakiti orang itu. Hari kedua malam itu adalah sesi untuk konseling. Nah, ibu ini ikut konseling ceritanya. Lalu dia cerita, saya tuh punya anak bungsu ya, anak paling kecil, namanya Lina. Dia mulai bercerita cerita dia ini. Saya punya anak bungsu namanya Lina. Anak ini tumbuh kembang berbeda dengan kakaknya. Kakak-kakaknya. Jadi bukan karena dia punya tapi hidungnya berbeda dengan kakak-kakaknya. Kalau kakak-kakaknya itu hidungnya mancung. Lina ini dengan lahir dengan hidungnya tidak terlalu mancung. Dikatakan pesek banget ya enggak. Biasa sebetulnya, tapi karena pembandingnya dengan saudara-saudaranya yang hidungnya memang benar-benar mancung, akhirnya si Lina ini waktu masih balita sering dipanggil Lina pesek. Ya, orang tuanya manggil, saudara kandungnya memanggil dengan nama Lina pesek gitu. Nah, si Lina ini karena masih kecil, dia kan nggak gubris ya, bagi dia itu ya hanya omongan biasa, dia nggak dia belum tahu bahwa itu dia belum tahu sakit hati macam-macam, dia ketawa gitu panggil, pesek, dia datang gitu ya. Sampai dia sendiri ngomong saya pesek mau ngomong ini gitu ya. Nah, itu jadi nama pesek itu udah menjadi ibaratnya mendarah daging di dalam diri Lina ini. Sampai akhirnya dia masuk TK. Nama Lina ini pesek ini tidak sampai ke TK di sana. Karena itu hanya untuk kalangan keluarga sendiri kan. Sehingga waktu anak ini masuk TK sampai dia lulus TK, dia tetap dipanggil Lina. Jadi kalau di luar dipanggil Lina, kalau di rumah ditambahin nama peseknya. Sampai akhirnya dia masuk SD. SD-nya ini kan kalau ada dua nama yang sama, kan sering terjadi panggilan sayang itu lalu muncul. Untuk memudahkan yang dipanggil mana. Kalau dipanggil Lina, dua-duanya nengok. Maka dipilihlah
Ya, maka ada satu Lina yang apa, satunya Lina yang apa dipanggil. Nah, kebetulan si Lina ini, Lina yang anaknya ibu ini, dia hidungnya lebih pesek daripada Lina yang satunya. Maka teman-temannya tanpa ada yang memberitahukan dari keluarga, disebutlah di sekolah itu, di kelas dia, sebutan Lina pesek. Jadi kita bisa bayangkan, di sekolah dia dipanggil pesek, di rumah dia dipanggil pesek. Awal sekolah kelas 1, kelas 2 dia nggak gubris, dia nggak bukan menjadi satu hal yang dimasukkan hati oleh dia nggak gubris itu. Sampai akhirnya dia kelas 5 SD, anak ini. Dia sudah udah mulai masuk usia remaja gitu ya. Nah, dia mulai bisa agak memikirkan kenapa kok saya dipanggil pesek ya. Di rumah dipanggil ini, di rumah apa di sekolah sama, dan bahkan bisa dikatakan seluruh sekolah itu memanggil dia dengan sebutan pesek tadi itu. Akhirnya dia malu, ya dia malu dengan panggilan itu. Tapi karena dia nggak nyebutin ke orang lain, maka dia cenderung diam, pulang ke rumah pada saat tidur siang, hidungnya dijepit pakai jepitan jemuran itu loh. Ya kalau kalian pernah lihat jemuran yang dijepit untuk baju, nah dijepit di hidungnya dia, di ujung hidung ini dijepit gitu. Harapannya hidungnya jadi mancung gitu loh. Ya terjadi kan nggak mancung, tapi bekas dari jepitan itu karena itu kan kuat sekali gitu. Nah, itu yang berbekas, bukannya kemudian apa uh, apa ya teman-temannya kemudian sadar tidak membuli dia, makin membuli, rumahnya juga sama orang-orangnya, diolok-olok segala macam. Akhirnya si Lina ini semakin terpuruk, ya terpuruk, dia nggak mau makan, ya karena dia stres kan, dia malu macam-macam, dan akhirnya dia nggak mau makan. Kondisinya makin ngedrop, dan akhirnya dia harus dibawa ke rumah sakit nginep karena dia nggak bisa mau makan. Nafsu makannya sudah nggak ada, ibaratnya kayak orang itu udah putus asa gitu ya. Akhirnya dari situ, dari rumah sakit ini, dari kondisi dia nggak mau makan, hanya asupan gizinya itu makanan itu hanya lewat dari infus. Nggak ada yang langsung masuk ke mulut dia, nggak ada. Dikasih treatment ini macam-macam juga percuma. Akhirnya kondisinya makin drop, akhirnya si Lina ini masuk UGD. Dari pertama dari UGD kemudian langsung masuknya ke ICU. Nah, kita bisa bayangkan di ICU kan yang boleh masuk cuma satu gitu ya, dengan baju khusus gitu. Nah, kondisinya ngedrop dan akhirnya masuk ICU dan tidak sadarkan diri. Bisa dikatakan kayak koma gitu ya. Wah, keluarganya bingung sana sini. Dan akhirnya satu saat ibunya itu yang menemani. Ya, dia masuk kan nggak boleh lama-lama tinggal di dalam ICU. Nah, pas ibunya menemani mamahnya ini, kemudian Lina ini sadar. Ya, Lina ini sadar. Lalu dia nengok sebelah, mamanya ada di sebelahnya. Lalu dia hanya ngomong gini, "Mah, hidungku sudah mancung belum?" Hanya gitu. Mamanya sebelah kaget kan, karena kondisinya kan memang kondisi yang tidak sadarkan diri, tahu-tahu dia sadar, lalu dia manggil mah, kan mamanya kaget gitu kan, seneng mau anak saya udah sadar nih. Lalu Linanya bilang, "Hidungku udah mancung belum?" Mamanya langsung bilang, "Hidungku udah mancung Lina," gitu ya, sambil nangis-nangis gitu. Terus akhirnya Lina hanya ngomong gini, "Terima kasih mah, itu omongan dia yang terakhir." Setelah itu dia tidur untuk selamanya. Ini cerita beneran. Mamanya sangat menyesal, ya. Dia mau nyalahkan dirinya semuanya. Wah, udah luar biasa. Itulah kenapa kami waktu lihat dia pertama kali itu dengan wajah yang bisa dikatakan nggak enak dilihat, ya, karena dia merasa dialah orang yang paling bertanggung jawab terhadap kematian dari putri bungsunya ini. Nah, ini cerita yang paling berbekas di antara banyak cerita yang kami dengar terkait dengan masalah bullying. Ada bullying orang tua ke anaknya, dari anak ke orang tuanya, macam-macam lah gitu. Cerita-cerita, tapi yang paling menarik ya tadi yang saya sampaikan pada kalian. Nama Lina ini bukan nama Lina bohongan, ini nama Lina sesungguhnya. Ya, tapi kan karena jaraknya jauh dan kemungkinan kecil kalian misalkan tinggalnya di Surabaya pun kalian juga nggak ngerti. Mungkin ada yang tahu, itu pun juga saya tidak menceritakan secara lebih detail rumahnya tinggal di mana, usaha orang tuanya apa, macam-macam, karena nggak etis juga. Nah ini loh ya dampak dari bullying seperti itu sampai ya. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang kita bisa lakukan adalah kita menjadi pribadi yang mencintai sesama kita. Yang pertama itu.
Sila pertama menyatakan kita makhluk Tuhan yang paling sempurna. Artinya apa? Sempurna apa, sejelek apapun kita, tidak ada manusia yang sempurna, dan kita tidak bisa melihat ketidaksempurnaan orang lain ini sebagai bahan bullying. Karena yang kalau kita menjadikan dia sebagai bahan bullying, yang sebetulnya yang dibully itu bukan orang ini, tapi yang dibully adalah Tuhan, Sang Pencipta dia sendiri. Ya, jadi kalau kalian dibully seperti itu, biarkan aja. Itu caranya. Karena yang dibully itu sebetulnya itu Tuhan sendiri. Nggak usah sakit hati, Pak, sakit hati, Pak. Loh, karena kita merasa diri kita itu melebihi Tuhan jadinya malah. Biarin aja. Nah, upaya apa yang kita lakukan adalah kita harus punya prestasi. Ya, prestasi yang membanggakan. Prestasi apa, Pak? Minimal IP. Ya, IP kalian. Dibikin aja 3, syukur-syukur bisa 3,5 sampai 4. Dengan IPK kita tinggi, IP kita tinggi, nanti kalau semester 2 selesai, kalian akan dapat IPK. Kalau besok semester 1 kan baru IPS gitu ya, IP semester gitu. Nah, kalian bikin IP kalian tinggi, setinggi yang bisa kalian lakukan. Dengan IP tinggi, itu membuat kalian disegani. Intinya adalah bikin orang lain segan pada kalian. Segan dalam artian apa? Bisa dalam artian prestasi kalian, bisa dari sisi kalian punya ilmu bela diri, nggak ada salahnya loh ilmu bela diri ini, tapi kemudian bukan untuk ngebukin orang. Ya, ilmu bela diri ini hanya bisa untuk membela diri kita kalau nyawa kita terancam. Ya, nyawa kita terancam baru ilmu bela diri ini kita keluarkan. Nggak ada salahnya kan kita upload di media sosial foto-foto waktu kita pakai baju waktu bela diri, ikut latihan bela diri, kita tampilkan di situ membuat orang, ini ternyata dia punya sabuk udah hitam toh. Nah, selama ini kita bully dia. Waduh, habis itu kita nggak berani. Sekali habis kita. Nah, ternyata orang ini punya prestasi di bidang ilmu bela diri ini. Waduh, jangan dah, ya nggak berani. Jangan membuat orang itu kemudian mengundang. Ya, sering kok yang terjadi itu dirinya sendiri itu mengundang untuk dibully, itu bisa. Dirinya itu untuk dibully. Jadi semakin dibully dia makin senang gitu. Ya ada loh, tipikal orang seperti ini. Ya nggak usah disebutkan, mungkin ya di kelas kalian ini mungkin ada ya. Mudah-mudahan nggak ada lah, jangan sampai terjadi seperti itu. Ya. Jadi bikinlah supaya kalian itu punya prestasi, bisa aktif di organisasi kemahasiswaan, aktif di sana, sehingga kita akan menjadi pribadi yang wah ini dia aktivis mahasiswa nih. Nah, yang penting kalian punya prestasi. Pak, saya nggak suka di sana. Oke, IP tinggi, kemudian kalian bisa bikin program ini, kalian bisa punya karya ini. Oh, pinter di matematika. Setiap kali ada tugas matematika, teman-teman selalu lari ke tempat kalian untuk minta jawaban matematikanya. Sudah pasti itu nggak mungkin akan kalian kemungkinan dibully, iya, tapi mengurangi, saya tadi bilang, mengurangi orang untuk membuli kita. Ini yang kita bisa lakukan ya dengan cara-cara sederhana. Tidak perlu harus sampai cara yang gede-gedean, bikin seminar tentang anti bullying. Itu hanya retorika, ya itu hanya omong di depan, di atas panggung. Tapi yang terpenting apa? Setelah ini, setelah kuliah Pancasila, apa yang mau kita lakukan? Itu yang terpenting. Itulah kenapa materi-materi perkuliahan Pancasila itu saya selalu arahkan untuk pengembangan pribadi kita masing-masing. Oh, nggak ada teorinya, Pak. Teori awal dikit aja. Lalu dari situ kita belajar dari studi-studi kasus, kemudian apa yang mau kita jadikan komitmen ke depan. Oh, saya tidak akan mau menjadi pelaku bullying. Sebisa mungkin saya atur omongan saya jaga perilaku saya jaga mata saya. Karena mata itu bisa menjadi bahan untuk bullying juga. Dengan melotot, dengan mata yang penuh nafsu, bisa juga kan. Saya sebagai cowok, lihat cewek cantik lewat sesuai dengan ukuran saya, kemudian saya liatin dia pelototin sampai cewek itu sampai salah tingkah, kemudian ujung-ujungnya nggak suka sama saya, melihat dengan mimik mata yang tidak suka kayak gitu, tapi dengan santainya tetap aja saya pelototin dari bagian-bagian tubuh dia yang menurut saya menarik. Ya bisa juga, itu bullying, bisa dikatakan bullying secara mata. Yuk, mulai dari sekarang kita komit di dalam diri kita sendiri, saya akan menghindari bullying. Ya, karena dampaknya luar biasa. Satu orang kita bully,
satu orang akan kembali ke kita melakukan pembulian. Jadi ibaratnya kayak bola. Satu bola kita lempar, bola itu akan kembali ke kita. Dua bola kita lempar ke pihak yang berbeda, maka dua bola akan mengarah ke kita. Kita akan kena dua bola. 10 bola kita keluarkan, maka 10 bola akan lari ke kita kembali. Lebih sakit karena kita dapat 10 bola. Kalau ratusan bola, ribuan bola kita lemparkan ke orang lain, maka ada ribuan, ratusan bola yang akan mengenai kita. Rasanya lebih parah lagi. Oke, saya kira itu yang bisa saya berikan pada kalian tentang bullying. Oke, minggu depan, ada yang mau bertanya, silakan. Kalau kalian mau bertanya tentang masalah bullying ini, silakan. Sembari saya memasukkan secara manual presensinya. Ada? Yang belum presensi, silakan kalian menuliskan nomor NIM kalian. Ya, ada yang mau bertanya, silakan. Untuk masalah bullying ini. Saya, Pak. Ya, Pepi, silakan, Pak. Apakah pelaku bullying mengalami penolakan atau kesulitan dalam kehidupan mereka sehingga mereka melakukan bullying terhadap seseorang? Ya, jadi pelaku bullying itu, yang tadi saya bilang, sebetulnya pelaku bullying itu adalah korban bully itu sendiri kok. Coba tanyakan ke diri masing-masing kalau kita membuli orang, ya, kita membuli orang. Sebetulnya kan sebelumnya kita kena bully duluan. Bisa di orang yang sama, bisa orang yang berbeda kan. Saya ngolok-ngolok teman saya. Itu kan karena saya pertama kali juga diolok-olok teman saya. Karena saya nggak punya kemampuan untuk membela diri, maka saya memberikannya kepada orang lain. Saya sebagai dosen, saya juga bisa menjadi pelaku bullying kepada mahasiswa. Tapi karena mahasiswa tidak berani membalas ke saya, maka apa yang terjadi? Dia akan menanamkan dendam ini, dendam pasti ke saya gitu ya, anggap aja saya pelakunya. Nah, dendam ini akan dia bawa terus-menerus, sampai akhirnya dia akan menjadi seorang pimpinan. Dia merasa menjadi atasan, dia punya anak buah. Yang dia lakukan apa? Dia akan membalas apa yang saya lakukan kepada anak buahnya. Karena dia merasa bahwa kalau posisinya di bawah, maka bisa dibully. Seperti itu. Jadi pasti saya melakukan bully karena saya kena bully. Entah bully dalam artian yang kecil, yang sepele, sampai bullying yang sifatnya berat. Seperti itu, Babi. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Kalau nggak ada, saya mau tanya pada kalian, minggu depan kita akan masuk di Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, kalian mau ambil topiknya apa? Kalau ideologi itu, contoh misalkan gini, kan kita bicara ideologi Pancasila kan berbeda dengan ideologi negara lain gitu ya. Nah, salah satu contoh adalah kebiasaan dari luar negeri yang kita bawa ke sini. Contohnya apa? Hidup hedonis, hedon, ya, suka belanja, suka pesta pora, ya, hidup itu rasanya isinya cuman pesta, ada pesta, belanja dan belanja gitu ya. Nah, itu tentang hedon. Kemudian ada juga yang topiknya selain hedon juga ini instan. Orang itu maunya cepat, maka terjadi penyogokan sana sini, bikin SIM nyogok, bikin KTP nyogok, nesponnya sebanyak nyogok, nilai juga kalaupun nilai dosen itu disogok gitu ya, supaya saya dapat nilai yang bagus, dapat nilai A. Kalau perlu saya beli nilai itu. Nah, ini kan bicara tentang hidup instan tadi itu. Ya. Nah, bisa kita ambil itu. Jadi satu hedon, yang kedua instan, yang ketiga ini yang jadi kasak kusuk tapi sebetulnya jumlahnya sangat banyak, yaitu apa, Pak? Seks bebas. Ya, seks pranikah. Jadi sebelum menikah tapi sudah melakukan hubungan seks dengan pacarnya, dengan orang lain, itu rasa-rasanya udah menjadi kebiasaan udah gitu. Ya, ini menjadi apa ya, fenomena gunung es di antara kita gitu, di sekitaran kita. Ya, oke, 3 topik itulah kalian mau pilih yang mana untuk kita bahas minggu depan. Pak, Ya, Wahyu.
Atau mungkin punya Katanya ide yang minggu lain? yang akan datang mau membahas tentang pembacokan guru, Pak. Oh, sorry. Pembacokan guru ya, Iya. topiknya itu. Nah, makanya kan saya lupa. Pembacokan guru ya. Oke, kalau gitu nanti yang 3 topik itu kita akan bahas di pertemuan setelah ujian MIT. Karena minggu depan kan kuliah terakhir, setelah itu kita ujian MIT gitu ya. Pembacokan guru ya, gitu Wahyu. Iya, Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih sudah diingatkan. Jadi nggak ada pilihan yang lain. Kemarin kita udah komit bahwa kita yang ini bully dulu, kemudian untuk minggu depan kita membahas tentang pembacokan guru. Maksudnya apa ya? Pelecehan terhadap guru kalau saya boleh bilang, bukan hanya terhadap pembacokan, tapi juga pemukulan terhadap guru. Ibaratnya gini loh, siswa guru ini kemudian malah yang harusnya dihormati, harusnya dijaga kewibawaannya, malah menjadi bahan untuk disakiti oleh uh, siswanya. Oke, kita akan pakai bahan itu ke depan ya, supaya kita bisa fokus, komitmen kita minggu yang lalu kita jalankan. Oke, Wahyu, terima kasih sudah diingatkan. Saya kira itu topik besar kita. Ya, nanti akan saya kasih clue-nya untuk kalian jawab sebagai tugas individu yang kelima. Yang belum mengumpulkan individu keempat masih saya tunggu sampai jam 11, jam 12 kalau nggak salah ya. Segera dibikin karena di situ nilai kalian cukup besar. Oke, saya kira itu yang bisa saya berikan. Yang belum persensi, sekali lagi saya ingatkan, yuk tulis nomor NIM kalian. Saya masih tunggu sekitar 1 menitan lah. Kalau tidak ada yang memberikan nomor NIM, maka saya akan keluar dari Zoom juga. Oke, saya kira itu dulu yang bisa saya berikan. Setelah kalian persensi semuanya sudah selesai, saya izinkan kalian untuk meninggalkan ruang Zoom ini untuk melakukan aktivitas berikutnya. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya. Kita ketemu hari Selasa mendatang. Terima kasih, selamat siang semuanya. Makasih, Pak. Ya, Siang, Pak. Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih.